Saya sebetulnya kalau mau nyanyi ini udah lama, album saya banyak. Ketika membaca itu saya langsung berkata, subhanallah, masya Allah, 8 hari tak boleh makan dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 bulan dalam setahun pas puasa Ramadan. Janji Allah, sanurihim ayatina, aku akan tunjukkan tanda-tanda kebesaranku melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang barat menerima kebenaran Islam bukan dengan cara kita ledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan menghancurkan, memusuhi, tapi menyebarkan ilmu pengetahuan. Ternyata yang dibawa oleh Nabi 14 abad yang lalu sekarang dilaksanakan orang. Ketika saya lulus CPNS, maka mesti mengurus surat medical check up dari Rumah Sakit Arifin Ahmad. Apa kata orang rumah sakit? Ustadz, besok medical check up, datang kemari, jangan sarapan pagi, jangan minum teh, jangan makan lontong sayur katupek gulai paku, karena Ustadz mau cek darah, darah Ustadz mesti bersih. Lalu saya katakan, apa hubungannya dengan makanan? Kalau Ustadz makan, darah Ustadz tidak bersih. Oh, ternyata mau membersihkan tubuh, darah adalah dengan menahan makan. Orang barat menyebutnya fasting terapi, Islam menyebutnya siam, kita menyebutnya puasa. Ayatnya dibacakan oleh Qori kita tadi. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan di bulan Sya'ban ini, mesti puasa. Karena tentu bulan Ramadan yang lalu ibu-ibu tidak puasa 7 hari. Lalu kemudian mau diganti di bulan Syawal, tidak bisa karena banyak kali kue hari raya. Mau diganti di bulan Zulhijjah, batal juga karena daging kurban banyak sampai kulkas itu tak bisa ditutup pintunya. Mau diganti di bulan berikutnya, jamaah haji pula pulang. Akhirnya besok-besok inilah masa terakhir, gantilah puasa yang tinggal kemarin. Caranya biar supaya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, puasa saja hari Kamis besok, niatnya niat mengganti. Aku niat puasa mengganti yang tinggal kemarin, maka otomatis dapat 2, qadoknya lunas dan dapat pahala puasa Kamis. Orang barat menyebutnya King David. Dalam Al-Quran disebut Daud. Nabi Daud punya anak raja juga, nabi, namanya Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sleman. Maka mereka raja-raja hebat tapi puasanya hebat. Nabi Daud berpuasa sebulan 15 hari, padahal dia punya kekuasaan dari mulai sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Artinya apa? Seandainya dia hanya seorang ulama, puasanya banyak, maklum, tapi dia pimpinan negara, berkuasa dari 2 sungai, tapi puasanya tetap 15 hari dalam sebulan. Dan Nabi Daud itu, mohon maaf ibu-ibu jangan tersinggung, Nabi Daud itu istrinya 100. Jadi kalau ada orang istrinya 1, jabatannya RT, tidak puasa sunat, ini nanti di akhirat Nabi Daud senyum-senyum sama dia. Kenapalah kau tak puasa, kata Nabi Daud. Oleh sebab itu maka poin pertama yang ingin saya sampaikan, ganti puasa yang lalu. Adapun bapak-bapak yang tak punya utang, puasa sunat saja karena manfaatnya luar biasa. Mari kita siapkan betul persiapan-persiapan Ramadan. Saya tahu bapak-bapak memang bekerjanya di kantor pengadilan, tapi ada yang jadi pengurus masjid, maka imamnya siapkan. Tak dapat 30 juz 30. Kemudian bilalnya siapkan, minta ke Pak Ketua MUI teks Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Jadi jelas apa yang dia baca. Sekarang masih ingat saya beberapa tahun yang lalu, tak jelas entah apa yang dibaca Bilal itu. Allah
cabut. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Jelas ya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, itu ada teksnya. Minta ke Pak Ketua MUI, disebar ke kecamatan, dilaminating. Karena kadang tak dilaminating, kertas aja disebar. Malam ini dilipat, malam kedua dilipat, malam keempat dilipat, malam kelima tulisannya hilang, tinggal lipatannya aja lagi. Belanja banyak-banyak, beli beras. Untuk apa kita banyak-banyak masak bulan Ramadan? Ramadan kan bulan untuk bagaimana kita menjaga makan supaya dikit, Pak Ustadz. Kalau masak kolak istri, suami, anak, keponakan, masaklah 10 porsi. Oh, mubazir banyak-banyak, Pak Ustadz. Antar ke masjid. Di sana ada anak yatim, ada fakir miskin, ada mahasiswa yang datang dari jauh belajar, ada saudara-saudara kita musafir, berbagi makanan, belanja. Saya sudah belanja tadi, belanja kurma untuk buka puasa di Basmat, Badan Amil Zakat Mart Basmat 2 Pangkalan Kerinci. Jangan kemana-mana. Apa yang dimuliakan Allah. Jadi kerinduan kami di Mesir itu sekarang kami balaskan. Tahun ini kita mesti buat seperti di Mesir. Insya Allah di Pekanbaru kami buat namanya Maidatur Rahman. Begitu dulu tradisi di Mesir. Maidatur Rahman artinya meja makan Tuhan. Karena di situ ada makanan yang kita tak tahu entah dari mana, dikatakan dari Tuhan. Maka siapa saja bebas datang. Tanggal 13 April puasa hari pertama, berbuka puasa bersama Ustadz Abdul Somad di Masjid apa namanya Ustaz? Masjid Al-Ikhlas Simpang Bingung. Yang selama ini orang asal sampai ke Simpang tuh bingung. Insya Allah Ramadan ini tak lagi bingung. Dari Pekanbaru belok kiri, dari luar Pekanbaru belok kanan, masuk setelah kantor camat, kita akan buka bersama. Bagi yang ingin support, kirim transfer ke nomor rekening berikut ini. Nanti potong kita masukkan ke Instagram Abdul Somad yang followernya 4 juta berapa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, poin yang kelima, mari kita saling mendoakan supaya kita tetap menjaga integritas. Integritas ini penting sekali Bapak Ibu. Saya datang ke pengadilan negeri itu ngeri-ngeri sedap juga itu. Karena nanti bisa jadi orang menulis Abdul Somad disidangkan di pengadilan negeri. Tapi insya Allah sampai hari ini saya tidak mengatakan saya malaikat, tapi saya juga tidak mengatakan saya setan. Kita ini antara dua, antara malaikat dan setan. Kalau ada temanmu baik terus, berarti dia malaikat. Kalau ada dia jahat terus, kita ini selalu mendapatkan bisikan-bisikan. Lalu dengan puasa kita sedang self control diri sendiri. Kalau takut dikontrol atasan akan keluar kota. Takut dikontrol CCTV, kabelnya digigit tikus. Nakas kontrol yang paling hebat adalah kontrol Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang haus-hausnya jam 2 siang masuk ke toilet musola PN Pengadilan Negeri Pelalawan, tutup pintu, kunci, tidak akan ada yang tahu kalau kita minum. Jangankan satu teguk, satu bak itu kita minum, tak ada yang tahu. Masukkan kepala ke dalam, telan agak setengah bak, pas mau keluar keringkan bibir, merengkan kepala. Udah itu agak-agak lemas sedikit, panas betul hari ini ya. Tak ada yang tahu. Tapi hati kecil kita berkata bahwa kau sedang berdusta, kau sedang bohong. Makanya orang kalau sedang puasa, kalau ada orang yang nelpon dia ngajak cerita, gimana kabarnya si Anu gini, jangan cerita aib orang lain. Saya sedang puasa, nanti habis maghrib kita lanjutkan. Ini yang jadi masalah. Integritas kita hanya sampai azan maghrib. Integritas kita hanya di Ramadan. Kita mau integritas berkekalan, itulah yang disebut dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Abdul Somad juga tak ada jaminan
maka doakan Abdul Somad supaya istiqomah dan mati husnul khatimah. Saya ucapkan melaksanakan selamat menunaikan ibadah suci Ramadan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.